Rem adalah suatu benda dengan kategori arsitektur yang cukup unik karena benda ini bisa dibuat dengan elemen floor. Perbedaan utamanya adalah rem ini bisa dibuat berdasarkan kemiringan atau acuan kemiringan. Tetapi model ini tidak seperti lantai. Lapisannya hanya satu dan solid. Jadi secara modeling ini hanya untuk LOD 100, hanya referensi. Dan untuk detail material itu bisa menggunakan floor arsitektural atau struktural. Untuk masuk ke fungsi rem ini dimulai dengan pilihan architectural tab, lalu pilih rem. Proses pembuatan rem ini hampir seperti tangga, yaitu yang pertama harus dilakukan setting kemiringan yang diinginkan, yaitu dengan cara pilih family rem yang diinginkan lalu edit type. Di situ terdapat dimension, yaitu mengatur kemiringan, dengan cara mengatur perbandingan antara jarak dan kenaikannya, 1/X. Lalu kita bisa mengatur maksimum incline length-nya, yaitu maksimal jarak sebelum bordes. Dalam hal ini adalah jarak ketinggian, bukan jarak panjang. Untuk construction, shape itu adalah jenis remnya bisa tipis dan tebal. Untuk thickness adalah dari ketebalan dari rem tersebut. Dan pilihan lainnya adalah solid jika bentuknya solid. Lalu untuk materialnya bisa kita pilih material yang digunakan. Prinsip pembuatan rem. Buatlah dengan cara menggunakan run. Buatlah sebisa mungkin terutama posisi bordesnya dalam kita menentukan posisi bordesnya. Setelah itu kita bisa menyempurnakannya dengan boundary dan riser. Sama seperti elemen lainnya terdapat pilihan-pilihan properti yang ada yaitu instance dan type. Untuk pilihan instance-nya adalah menentukan constraint yaitu working plane di mana area working plane itu dibuat. Grafis itu bagaimana keterangan teks ini dikeluarkan dan dimension yaitu menentukan lebar dari rem ini. Pada saat membuat rem ini sama seperti tangga, terdapat keterangan ketinggian yang sudah dilakukan dan ketinggian yang belum dilakukan. Ini sangat membantu kita dalam menentukan bordes. Contoh pembuatan rem, yang pertama kali kita tentukan adalah kita harus men-settingnya pertama kali. Ini di sini apakah kita menggunakan railing atau enggak, tetapi yang paling penting adalah di edit type dan kita tentukan dimensinya, ketinggiannya, dan maksimal incline length-nya. Jadi seberapa panjang dia akan harus di stop terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan shape-nya, bisa thick, tebal, atau hanya sekedar lembaran. Di sini kita langsung buat. Di sini pada saat pertama kali dibuat nih seperti tangga, jadi kita sudah mengetahui mana ya sebatas maksimal mana yang bisa dibuat. Setelah itu bordesnya bertemu. Setelah bendanya jadi terwujud, kita bisa mengeditkannya lebih lanjut. Editnya ini bisa macam-macam, bisa berupa perubahan bentuk shape atau perubahan atau pengeditan dari tepi-tepinya. Tepinya bisa kita geser, edge-nya bisa kita mainkan, vertex-nya kita buat, bahkan tepi-tepinya bisa kita edit seperti yang kita inginkan. Dan untuk bordesnya pun tidak harus datar, tidak harus sejajar seperti ini. Jadi secara prinsip kita buatlah semaksimal mungkin, setelah itu bisa kita edit sesuai dengan keinginan atau kondisi yang dibuat. Di sini contoh apabila kita membuat letter U, prinsipnya hampir sama dengan tangga. Yang harus diperhatikan adalah perhatikan terkait dengan apa yang sudah dibuat dan apa yang masih tersisa. Dari disitulah kita dapat mengontrol di mana bordes dan di mana ujung dari rem. Contoh beberapa alternatif rem bisa melengkung, bulat, atau lurus, atau kombinasinya. Contoh pembuatan rem kombinasi antara lurus dan melengkung. Pertama kita buat, dan kita ganti ke arc. Yang pertama kita harus lakukan adalah tentukan titik pusat dari arc tersebut. Setelah itu, dia akan otomatis melanjutkan. Lalu kita bisa melanjutkannya dengan rem yang lurus, dan kita bisa membuat lagi kembali arc-nya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan titik pusat dari lengkungannya. Inilah yang terpenting. Setelah itu kita bisa melanjutkannya kembali dan menyelesaikan rem ini.